Malam itu di Taman Suropati, Jakarta, sirene polisi memecah keheningan saat seorang ibu-ibu berlari panik sambil berteriak ke ponselnya. "Tolong cepat! Ada dua pria di sini berpelukan dan berbisik-bisik seperti sedang melakukan hal tidak pantas di tempat umum." Teriakannya menarik perhatian pengunjung taman yang lain, membuat mereka mendekat dengan rasa ingin tahu bercampur curiga. Tak lama kemudian dua mobil patroli tiba dengan lampu berkedip-kedip. Dua polisi turun dan mendekati dua pria muda yang berdiri di bawah pohon besar. Andi Pratama, pria berusia 28 tahun dengan rambut hitam pendek rapi dan wajah lelah yang selalu menyimpan beban, masih memeluk Eratrea Wijaya, teman lamanya yang baru saja menangis terseduh. "Ada apa di sini?" tanya polisi dengan suara tegas, tangan kanannya menyentuh tongkat di pinggang. Andi melepaskan pelukannya perlahan, jantungnya berdegup kencang seperti mau meledak. "Kami hanya sedang bicara, Pak." "Ini kesalahpahaman besar," jawabnya dengan suara gemetar, matanya masih basah karena mendengar cerita Rea tadi. Rea, guru sekolah dasar berusia 26 tahun dengan tubuh ramping dan senyum yang biasanya hangat, mengusap air matanya cepat. Wanita yang menelepon polisi, seorang ibu rumah tangga berusia 50-an bernama Bu Siti, mendekat dengan wajah merah padam. Mereka berdua seperti pasangan. Di taman umum pula, malu-maluin katanya lantang, membuat kerumunan semakin ramai. Polisi meminta identitas mereka, mencatat nama dan alamat, sementara Andi merasa dunia berputar. Ini bukan pertama kalinya dia merasa takut karena siapa dirinya, tapi malam ini semuanya terasa lebih nyata. Bu Siti masih mengomel, tapi ketika Rea mulai menjelaskan dengan suara pelan tapi tegas tentang bagaimana dia baru saja diusir dari rumah orang tuanya karena cat yang tak sengaja terbaca, wajah Bu Siti berubah pelan-pelan. Saya tidak tahu," gumamnya akhirnya, suaranya mengecil. "Ma, saya salah paham. Saya pikir..." Kata-katanya menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi merasakan campuran antara lega dan marah yang mendalam. Kejadian itu bukan akhir, tapi justru awal dari segalanya yang selama ini dia pendam. 2 tahun lalu, Andi masih hidup di balik topeng sempurna. Lahir di keluarga Muslim tradisional di pinggiran Bandung, ayahnya seorang ustadz yang dihormati di kampung, selalu mengajarkan bahwa laki-laki harus menikah dengan perempuan, punya anak, dan meneruskan garis keturunan. Andi pindah ke Jakarta setelah lulus kuliah desain grafis, berharap kota besar ini memberinya ruang bernapas. Di sebuah workshop kreatif di kawasan Kemang, dia bertemu Rea untuk pertama kali. Rea datang sebagai pembicara tamu tentang pendidikan anak, senyumnya cerah, cara bicaranya penuh semangat. Mereka bertukar nomor karena proyek kolaborasi poster sekolah. Awalnya hanya obrolan biasa lewat chat, tapi lama-kelamaan Andi merasa ada yang berbeda. Setiap pesan dari Rea membuat dadanya hangat, tapi dia buru-buru menepisnya. "Ini cuma teman," katanya pada diri sendiri setiap malam di apartemen kecilnya di Tebet. Tekanan dari rumah semakin berat. Ibu Andi sering telepon, "Kapan kamu bawa calon ke rumah, Nak? Ayah sudah siapkan anak paket yang cantik." Andi selalu jawab iya, tapi hatinya kosong. Suatu sore hujan deras, Rea mengajaknya ngopi di sebuah kafe tersembunyi di bilangan Senopati. Mereka duduk di pojok, bicara tentang mimpi, tentang keluarga, tentang rasa takut yang sama. "Aku juga pernah merasa seperti ini," kata Rea pelan, tangannya menyentuh lengan Andi sekilas. Malam itu untuk pertama kalinya Andi tidak lari dari perasaannya.
Mereka mulai bertemu diam-diam, jalan-jalan malam di pinggir pantai Ancol saat sepi, atau sekadar duduk di mobil Andi sambil mendengarkan lagu-lagu lama. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh hati-hati, karena Jakarta yang ramai ini masih penuh mata yang mengawasi. Andi sering terjaga malam, memikirkan ayahnya yang pasti akan marah besar kalau tahu. Bagaimana kalau aku kehilangan semuanya, gumamnya pada cermin kamar mandi. Tapi setiap kali bertemu Rea, semua keraguan itu lenyap sejenak. Rea adalah cahaya di tengah kegelapan identitasnya yang selama ini dia benci. Mereka saling mendukung, Rea membantu Andi menyelesaikan deadline desain yang menumpuk, Andi mendengarkan keluh kesah Rea tentang murid-muridnya yang polos. Persahabatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi masih disembunyikan rapat. Sampai malam di taman itu datang. Rea baru saja pulang dari kampungnya di Yogyakarta, di mana orang tuanya menemukan cat lama mereka. Mereka bilang aku hina keluarga, cerita Rea sambil menangis di bahu Andi. Pelukan itu murni untuk menghibur, bukan apa-apa yang mesum. Tapi Bu Siti melihat dari kejauhan, langsung panik. Setelah polisi pergi dengan peringatan ringan, Bu Siti mendekat lagi. Maya, Mas. Saya tidak tahu kalian sedang susah. Keluarga saya juga pernah punya masalah begini. Kata-katanya tulus dan Andi mengangguk, meski hatinya masih bergejolak. Malam itu, saat mereka berjalan pulang beriringan di trotoar yang basah hujan, Andi tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Kejadian kecil itu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Keesokan harinya, Andi bangun dengan kepala berat. Berita tentang insiden di Taman Suropati sudah beredar di grup WA tetangga apartemen, meski tidak ada nama. Dia membuka laptop, mencoba fokus pada proyek desain logo untuk klien besar, tapi pikirannya melayang ke Rea. Mereka janji bertemu malam ini di apartemen Andi, tempat yang aman karena tidak ada tetangga dekat. Rea datang dengan mata masih sembab, membawa makanan dari warung Padang Aurit mereka. Aku takut, Kalau orang tua aku bilang ke seluruh keluarga besar, kata Rea sambil duduk di sofa kecil. Andi memeluknya lagi, kali ini tanpa takut dilihat siapapun. Kita hadapi bersama. Aku juga takut, tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Percakapan mereka mengalir panjang, tentang masa kecil Rea yang dibesarkan di keluarga guru yang taat, di mana dia selalu merasa berbeda sejak kecil. Di sekolah dulu, dia sering diam saat teman-teman bicara cewek, dan sekarang sebagai guru, dia harus berpura-pura normal di depan rekan kerja. Andi bercerita tentang ayahnya yang pernah memukulnya kecil karena ketahuan main boneka dengan tetangga perempuan. Ayah bilang laki-laki tidak boleh lemah. Malam berlalu dengan tawa kecil dan air mata, membuat ikatan mereka semakin kuat. Tapi Jakarta tidak pernah tidur. Di kantor Andi di kawasan Sudirman, rekan kerjanya yang bernama Rina mulai curiga. Kamu sering pulang malam ya, Di? Ada pacar baru, tanyanya sambil tersenyum menggoda. Andi hanya tertawa gugup. Rina adalah teman baik, tapi dia juga dekat dengan lingkaran keluarga besar Andi di Bandung. Beberapa hari kemudian, telepon dari ibu Andi datang lebih sering. Ayah dengar kamu dekat dengan seorang cowok guru. Benar itu. Suara ibunya pelan tapi penuh kekhawatiran. Andi membantah, tapi hatinya gelisah. Dia dan Rea memutuskan untuk lebih hati-hati, bertemu di tempat-tempat yang jauh, seperti Drie ke puncak akhir pekan, duduk di warung kopi pinggir jalan sambil memandang kabut. Di sana, Rea bercerita tentang muridnya yang pintar tapi pemalu, mirip dirinya dulu.
Aku ingin murid-muridku tahu bahwa mereka boleh jadi diri sendiri, katanya. Andi merasa bangga, tapi juga takut. Tekanan semakin bertambah saat ayah Rea menelepon, meminta dia pulang dan diobati. Rea menolak, tapi malam itu dia menangis lagi di pelukan Andi. Aku merasa seperti pengkhianat keluarga. Andi menghibur dengan kata-kata yang dia sendiri ragukan, cinta kita bukan dosa, Re. Kita hanya mencintai dengan cara kita sendiri. Mereka mulai membaca buku-buku tentang identitas, mendengarkan podcast rahasia tentang komunitas di Indonesia yang tersembunyi. Persahabatan lama Andi dengan teman kuliah, Budi, menjadi penopang. Budi tahu rahasia mereka dan selalu bilang, kalian berdua kuat. Jangan biarkan dunia ini hancurkan kalian. Tapi tidak semua teman sebaik itu. Suatu hari di kantor, Rina melihat Otto di ponsel Andi saat dia lupa mengunci layar. Otto pelukan mereka di taman. Ini, kamu dan Rea, tanyanya pelan. Andi membeku. Rina janji tidak bilang siapa-siapa, tapi Andi tahu rahasia mulai bocor. Malam itu, dia dan Rea duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang tak pernah padam. Kalau semua tahu apa yang akan terjadi, tanya Rea. Andi menggenggam tangannya erat. Kita akan tetap bersama. Tapi dalam hati, dia tahu badai sedang mendekat. Kehidupan mereka yang tenang mulai retak, dan Andi merasa ini adalah ujian pertama dari banyak ujian yang akan datang. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dari pelukan yang disalahpahami menjadi ondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi dunia. Minggu berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Rina akhirnya tidak tahan dan bercerita ke satu orang di kantor, yang kemudian menyebar ke grup alumni. Andi menerima pesan-pesan aneh dari teman lama, lo beneran gitu? Dia blokir semua, tapi luka sudah terasa. Di sekolah Rea, ada gosip kecil karena seorang orang tua murid melihat mereka makan malam bersama di sebuah resto kecil di Menteng. Rea dipanggil kepala sekolah untuk klarifikasi sikap. Saya hanya berteman baik, jawab Rea dengan tenang, tapi hatinya hancur. Mereka berdua mulai merasa diawasi di mana-mana. Suatu malam, ayah Andi datang tiba-tiba ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Kamu harus pulang besok. Ada perjodohan dengan anak teman ayah, katanya tegas di ruang tamu apartemen. Andi berdiri diam, tangannya gemetar. Ayah, aku tidak bisa. Untuk pertama kalinya, Andi mengatakan yang sebenarnya, meski tidak langsung sebut nama Rea. Ayahnya marah besar, mengancam memutus hubungan. Kamu bukan anakku lagi kalau begini. Pintu dibanting dan Andi ambruk di lantai, menangis sendirian sampai Rea datang buru-buru setelah ditelepon. Kita kabur saja kemana-mana, usul Rea setengah bercanda, tapi mereka tahu itu tidak mungkin. Mereka memilih untuk bertahan, menghadiri acara keluarga kecil Rea di Yogyakarta secara rahasia, berpura-pura hanya teman. Di sana, Andi melihat betapa beratnya Rea menyembunyikan senyum setiap kali melihatnya. Perjalanan pulang penuh diam, tapi di rest area, mereka berhenti dan berpelukan lama di mobil. Aku bangga sama kamu, bisik Andi. Tekanan kerja juga datang. Klien Andi membatalkan proyek karena isunya, meski tidak langsung bilang. Dia harus kerja lembur lebih keras untuk membuktikan diri. Rea di sekolah mendapat tugas ekstra untuk menjaga citra. Tapi di tengah semua itu, cinta mereka tumbuh. Mereka belajar memasak bersama di apartemen, menonton film lama Indonesia sambil tertawa, berbagi mimpi tentang rumah kecil di pinggir kota suatu hari. Budi, teman mereka, mengajak ketemu dan bilang, kalian berdua inspirasi buat aku.
Jangan menyerah. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rina yang Andi anggap teman akhirnya kirim pesan ke ibu Andi dengan bukti chat lama. Telepon dari ibu datang tengah malam, suaranya menangis. "Nak, benar kamu seperti itu. Ayah sakit sekarang." Andi merasa dunianya runtuh lagi. Dia dan Rea duduk semalaman membahas pilihan. "Aku akan pulang besok, bicara langsung dengan ayah," kata Andi. Rea mengangguk meski matanya penuh ketakutan. Perjalanan ke Bandung penuh doa dalam hati. Di rumah orang tua, ayah Andi duduk di ruang tamu dengan wajah keras. "Kamu harus pilih, keluarga atau dia." Andi menangis tapi berdiri teguh. "Aku pilih keduanya, Yah. Aku tetap anak ayah." Percakapan berlangsung berjam-jam, penuh teriakan dan diam. Akhirnya ayahnya bilang, "Pulanglah. Pikirkan lagi." Andi pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan sedikit. Rea menunggu di stasiun dengan pelukan hangat. "Kita semakin kuat," katanya. Tapi konflik baru muncul saat keluarga Rea datang ke Jakarta untuk menjemput dia. Konfrontasi dengan keluarga Rea lebih keras. Ayah Rea, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat, datang dengan dua saudara laki-lakinya. Mereka duduk di kai dekat apartemen Andi, suara rendah tapi penuh amarah. "Kamu harus berhenti ini, Rea. Ini dosa besar," kata ayahnya. Rea mencoba menjelaskan perasaannya sejak kecil, bagaimana dia selalu merasa berbeda, bagaimana Andi membuatnya merasa hidup. Tapi kata-kata itu ditolak mentah-mentah. "Kamu harus menikah, punya anak. Itu jalan yang benar." Rea keluar dari kai dengan air mata. Andi menunggu di luar dan langsung memeluknya di trotoar. Mereka tidak mengerti sekarang, tapi suatu hari mungkin ia, hibur Andi. Malam itu, mereka memutuskan untuk sementara pisah jarak. Rea pindah ke kos dekat sekolahnya untuk menghindari pengawasan. Tapi rindu membuat mereka tetap bertemu diam-diam di tempat parkir mal sepi. Andi merasa semakin lelah, pekerjaannya terganggu, dia hampir kehilangan klien penting karena konsentrasi buyar. Di saat terendah, dia hampir menyerah. "Mungkin aku harus ikut perjodohan ayah, Re. Biar keluarga tenang," katanya suatu malam lewat telepon. Rea diam lama. "Kalau itu yang kamu pilih, aku akan terima. Tapi aku tahu kamu tidak bahagia." Kata-kata itu membuat Andi sadar. Dia batal, malah kirim pesan ke ibunya bahwa dia tidak akan menikah dengan siapapun kecuali karena cinta. Respons ibunya lembut tapi sedih, "Ibu doakan yang terbaik buat kamu." Dukungan datang dari Budi yang mengajak mereka ikut komunitas kecil online sesama yang mengalami hal serupa. Mendengarkan cerita orang lain membuat mereka merasa tidak sendirian. Tapi pengkhianatan Rina berlanjut, dia posting secara samar di media sosial tentang teman yang menyembunyikan rahasia besar, membuat Andi marah besar. Dia konfrontasi Rina di kantor, "Kenapa kamu lakukan ini?" Rina menangis, "Aku takut kamu salah jalan." Andi memakannya, tapi hubungan mereka rusak. Di tengah badai, Andi dan Rea menemukan kekuatan baru. Mereka mulai menulis jurnal bersama tentang perasaan mereka, membaca ayat-ayat agama yang menekankan kasih sayang. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke pantai Carita diam-diam, berjalan di pasir sambil pegangan tangan saat sepi. "Apapun yang terjadi, aku pilih kamu," kata Rea. Andi merasa ini adalah titik balik, dari takut menjadi berani. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi rumor di lingkungan semakin kencang. Seorang tetangga Andi bertanya langsung, dan dia jawab jujur untuk pertama kalinya. "Ya, saya mencintai seorang pria.
Dan itu tidak membuat saya kurang sebagai manusia. Reaksi campur aduk, ada yang menjauh, ada yang mengangguk mengerti. Keluarga Andi mulai melunak pelan, ibunya kirim makanan khas Bandung lewat kurir dengan pesan di ibu sayang kamu apa adanya. Rea juga dapat kabar dari adiknya yang mendukung diam-diam, tapi puncak krisis datang saat ayah Rea sakit dan meminta dia pulang. Rea pergi meninggalkan Andi sendirian di Jakarta dengan janji akan kembali. Andi menghabiskan 2 minggu sendirian bekerja keras siang malam untuk mengalihkan pikiran. Setiap malam dia telepon Rea, mendengar suara lelah tapi penuh harapan. Ayah mulai bicara pelan sekarang, cerita Rea. Dia tanya tentang kamu. Andi tersenyum di ujung telepon meski hatinya sakit. Di kantor, setelah konfrontasi dengan Rina, suasana membaik, beberapa rekan justru mendukung diam-diam. Andi naik jabatan kecil karena proyek berhasil, memberinya kepercayaan diri baru. Tapi kerinduan membuatnya hampir putus asa. Suatu hari, dia dapat pesan dari Bu Siti, wanita yang memanggil polisi dulu. Mas Andi, saya minta maaf lagi. Saya cerita ke anak saya, dan dia bilang saya salah besar. Kalau boleh, saya ingin traktir kalian makan. Andi tersenyum, itu tanda kecil bahwa dunia bisa berubah. Rea akhirnya pulang ke Jakarta dengan kabar baik, ayahnya setuju untuk bertemu Andi suatu hari, meski belum terima sepenuhnya. Pertemuan pertama mereka di rumah makan sederhana di Bogor penuh tegang. Ayah Rea diam banyak, tapi tidak marah lagi. Jaga anak saya, katanya akhirnya sebelum pulang. Andi dan Rea pulang dengan tangan bergandengan di mobil, merasa beban berkurang. Tapi ujian terbesar datang saat Andi harus hadir acara keluarga besar di Bandung. Ayahnya memaksa dia datang sendiri, tanpa Rea. Di sana, kerabat banyak bertanya tentang pernikahan. Andi berdiri di depan semua, suaranya bergetar tapi tegas. Saya mencintai seseorang dan dia pria. Saya harap keluarga bisa terima saya apa adanya. Ruangan hening, ada yang marah, ada yang menangis. Ayahnya berdiri, memeluk Andi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kamu tetap anak ayah. Air mata mengalir, dan malam itu Andi telepon Rea dengan suara bahagia. Mereka mulai mengerti. Rea datang ke Bandung akhir pekan berikutnya, diundang secara resmi meski masih canggung. Keluarga Andi menyambut dingin tapi sopan, ibunya masak banyak dan bicara pelan dengan Rea tentang pekerjaannya sebagai guru. Itu langkah kecil, tapi berarti. Di Jakarta, kehidupan mereka mulai normal. Mereka pindah ke apartemen lebih besar bersama, meski tetap hati-hati di luar. Andi promosi, Rea dapat penghargaan guru teladan. Budi menjadi sahabat tetap, sering datang bantu mereka atasi hari-hari sulit. Bu Siti menjadi teman baru, bahkan ajak mereka ke acara komunitas ibu-ibu yang mulai terbuka. Andi merasa tumbuh, dari pemuda yang takut bayangannya sendiri menjadi pria yang bangga dengan jalan hidupnya. Rea juga berubah, lebih percaya diri mengajar murid-muridnya tentang menghargai perbedaan. Tapi mereka tahu perjuangan belum selesai, masyarakat masih banyak yang tidak mengerti. Suatu malam di balkon apartemen baru, mereka duduk memandang lampu kota. Terima kasih sudah bertahan, kata Rea. Andi mencium keningnya lembut. Kita baru mulai. Tahun berikutnya berlalu dengan campuran manis dan pahit. Andi dan Rea merayakan ulang tahun pertemuan mereka dengan makan malam sederhana di rumah, dihadiri Budi dan Bu Siti yang sekarang seperti keluarga. Keluarga besar mulai mengundang mereka berdua ke acara, meski masih ada bisik-bisik di belakang. Ayah Andi bahkan kirim pesan, datanglah ke kampung bawa Rea.
Perjalanan ke Bandung itu penuh tawa. Rea belajar masak rendang dari Ibu Andi, dan ayahnya akhirnya tersenyum melihat mereka. Tapi tidak semuanya mulus. Seorang kerabat jauh membuat postingan di medsos tentang keluarga yang rusak, membuat Andi marah tapi Rea yang menangkan. Kita tidak bisa ubah semua orang, tapi kita ubah diri kita sendiri. Mereka memutuskan untuk hidup lebih terbuka di lingkaran kecil mereka, membantu komunitas rahasia dengan cerita pengalaman. Andi desain poster kesadaran tentang penerimaan diri. Rea bicara di seminar kecil tentang pendidikan inklusi. Kejadian di taman dulu sekarang jadi cerita lucu yang mereka bagi. Bu Siti bahkan minta maaf lagi secara publik di acara kecil. Andi merasa dewasa, tidak lagi lari dari bayangannya. Dia belajar bahwa identitas bukan kelemahan, tapi kekuatan untuk memahami orang lain. Rea juga tumbuh dari pemuda pemalu menjadi sosok yang menginspirasi murid-muridnya. Suatu hari, mereka pergi ke pantai Bali untuk liburan pertama bersama, berjalan di pasir sambil pegangan tangan terbuka, merasakan angin laut yang bebas. Di sana, di bawah matahari terbenam, Andi berlutut dan bilang, "Aku ingin kita selalu bersama, apapun yang terjadi." Rea menangis bahagia, memeluknya erat. Kembali ke Jakarta, hidup terus berjalan. Mereka bangun setiap pagi dengan rasa syukur, bekerja keras, pulang ke rumah yang penuh tawa. Keluarga mulai datang berkunjung meski pelan. Andi tahu perjalanan ini panjang, tapi dia siap. Dari pelukan yang disalahpahami di taman, menjadi ondasi cinta yang tak tergoyahkan. Mereka bukan pahlawan, hanya dua pria biasa yang memilih mencintai dengan jujur. Di akhir tahun, saat duduk di sofa sambil minum teh hangat, Rea bertanya, "Kamu bahagia?" Andi tersenyum, "Lebih dari yang pernah kubayangkan." Kehidupan mereka bukti bahwa di tengah tekanan, ada ruang untuk tumbuh. Masyarakat Indonesia mungkin lambat berubah, tapi satu persatu hati terbuka. Andi dan Rea menjadi bagian dari perubahan itu, diam-diam tapi pasti. Apakah pengorbanan cinta sesama jenis selalu layak di tengah tekanan masyarakat Indonesia? Benar atau salah?